Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Adlina Dinansabila. Halo, nama saya Teh Malik Haryoko. Halo, perkenalkan saya Sila Zara Rahmadi. Kali ini kami akan membahas materi untuk mata kuliah praktikum akuntansi pemerintah pusat, yaitu materi yang pertama, materi kedua, materi ketiga, materi ketujuh, materi ke-8, dan materi ke-13. Selamat menyimak! Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang gambaran umum basis akuntansi pada akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Fungsi Menteri Keuangan menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 yang pertama, Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan atau SABUN. Yang kedua, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan atau SAI. Yang ketiga, Menteri Keuangan menyusun LKPP. Selanjutnya, kewenangan Menteri Keuangan yang pertama, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang keempat, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Yang kelima, menempatkan uang negara dan mengelola atau menata usahakan investasi. Lalu yang keenam, melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. Lalu yang ketujuh, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. Yang kedelapan, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang kesembilan, menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Yang ke-10, menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. Lalu yang ke-11, Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum negara atau daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara dipimpin oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan PKN yang membawahi Menteri Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, yaitu BUN, dan pengguna anggaran PAPP. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, yaitu BUN, dan pengguna anggaran PAPP ini mengelola utang dan hibah, penerusan pinjaman, investasi, subsidi belanja lain-lain, transfer ke daerah, badan lainnya, transaksi khusus yang mengatur juga aset negara dan kas negara. Selanjutnya, pengelolaan fungsi bendahara umum negara dipimpin oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan yang dilaksanakan oleh Sekjen Departemen Keuangan dan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atau SABUN sebagai pengelola PAPP, pengelola barang, dan BUN atau SIAP. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atau SABUN sebagai pengelola PAPP terdiri dari apa aja sih? Yaitu terdiri dari pengelola utang pemerintah dan hibah yang dilaksanakan oleh DJPU yang memiliki kode 61, 96, 97, 101, dan 102 atau SAUP dan H. Sebagai pengelola investasi pemerintah dilaksanakan oleh DJKN yang memiliki kode 99 atau SAIP. Sebagai pengelola penerusan pinjaman dilaksanakan oleh DJPBN yang memiliki kode 98 atau SAPP. Sebagai pengelola transfer ke daerah yang dilaksanakan oleh DJPK memiliki kode 70 dan 71 atau SATD. Pengelola belanja subsidi dan belanja lain-lain dilaksanakan oleh DJA yang memiliki kode 62 dan 69 atau SA PSBL. Pengelola badan lain dilaksanakan oleh DJPBN yang memiliki kode ABL. Pengelola transaksi khusus atau SATK dilaksanakan oleh masing-masing eselon 1 Departemen Keuangan yang memiliki kode SATK. Kemudian ada konsep akuntansi. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yang pertama, identifikasi, lalu pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah penyajian yang berisi penginterpretasian hasil
dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, sementara basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang ketiga, basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, perkembangan penerapan akuntansi yang dimulai dari tahun 2010, yaitu mengumpulkan informasi akrual, menyiapkan standar dan rencana implementasi. Selanjutnya, yaitu tahun 2011, menyiapkan peraturan, kebijakan, proses bisnis, dan sistem akuntansi. Di tahun 2012, mengembangkan sistem akuntansi, pedoman, capacity building, dan IT. Lalu di tahun 2013, melakukan uji coba implementasi konsolidasi laporan keuangan, penyempurnaan sistem dan capacity building, dan penyusunan peraturan laporan keuangan yang diberi opini berbasis cash toward accrual. Di tahun 2014, melakukan implementasi secara paralel dan konsolidasi laporan kementerian atau lembaga dan BUN, evaluasi, dan finalisasi sistem. Selanjutnya, laporan keuangan yang diberi opini berbasis cash toward accrual. Di tahun 2015, melakukan implementasi penuh laporan keuangan yang diberi opini berbasis akrual, yaitu terdapat 2.400 satker dan 179 KPPN. Selanjutnya, pengaturan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan perubahan dari lampiran 2 basis CPA, yaitu di PP nomor 24 tahun 2005 menjadi lampiran 1 basis akrual. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah, yaitu terdapat laporan keuangan menurut SAP kas menuju akrual dan laporan keuangan menurut SAP akrual. Laporan keuangan menurut SAP kas menuju akrual ini yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan menurut SAP akrual ini terdiri dari laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan SAL. Selanjutnya, konsepsi anggaran dan akuntansi, yaitu ada basis kas dan basis akrual. Basis kas ini dimulai dari LRA, selanjutnya silpa atau sikpa, lalu selanjutnya laporan perubahan SAL, dan yang terakhir dilakukan pembukuan. Jika di basis akrual ini dimulai dari laporan operasional, lalu lanjut ke surplus atau defisit LO, lalu lanjut ke LPE, lalu untuk lanjut ke ekuitas, dan yang terakhir membuat neraca. Selanjutnya, transaksi dalam SAP akrual dilakukan perhitungan, yaitu transaksi kas ditambah dengan transaksi akrual. Keterangannya yaitu jika transaksi kas ini berisi pelaksanaan anggaran, dan transaksi akrual berisi pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, dan beban penyusutan. Terima kasih. Oke, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Silakan Dai. Halo, nama saya Taimalik Haryo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Dasar hukum pada sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisi pasal 8 tentang tugas Menteri Keuangan yang menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pasal 9 tentang menteri atau pimpinan lembaga yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Pasal 30 ayat 2 tentang presiden mempertanggungjawabkan ke DPR atas pelaksanaan APBN yang berupa laporan keuangan terdiri dari LRAPBN, neraca, LAK, dan CALK. Dan terakhir, pasal 36 ayat 1 tentang pelaksanaan basis akrual selambat-lambatnya 5 tahun. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan pasalnya yaitu pasal 7 ayat 2 tentang Menkyu selaku Bendahara Umum Negara memiliki wewenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Pasal 51 ayat 1 dan 2 tentang Menkyu atau Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
selaku BUN atau BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Pasal 55 ayat 1 tentang Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dan selanjutnya pasal 70 ayat 1 tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Ruang lingkup SAPP meliputi 1. Unit organisasi pemerintah pusat. Yang kedua, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, pelaksana anggaran BUM. Tujuan dari adanya standar akuntansi pemerintah pusat yaitu menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional maupun instansi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Ciri-ciri pokok standar akuntansi pemerintah pusat yaitu basis akuntansi yang digunakan adalah basis accrual. Sistem pembukuannya yaitu akuntansi anggaran atau akuntansi dana dengan single entry. Pelaksanaannya dilaksanakan secara desentralisasi dan bagian akun standarnya yaitu akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kerangka umum dan struktur standar akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama yaitu SABUN. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara merupakan sistem akuntansi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dan juga pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara atau BABUN. Yang kedua, SAI atau sistem akuntansi instansi merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan dalam lingkup kementerian negara atau lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi instansi atau SAI meliputi dua subsistem yaitu 1. Sistem akuntansi keuangan yang menggunakan sistem akuntansi instansi berbasis akrual atau SAIBA dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Berikut merupakan model dari struktur standar akuntansi pemerintah pusat. Pada standar akuntansi bendahara umum negara memiliki 10 subsistem yaitu SIAP, SAUP, SIKUBAH, SAIB, SAAPP, SAATD, SAABS, SAABL, SATK, dan SAPBL. Selanjutnya yaitu tentang proses akuntansi standar akuntansi pemerintah pusat. Yaitu bisa kita lihat di sini bahwa standar akuntansi instansi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga seperti yang telah ada di atas ini, yaitu ada transaksi aset, anggaran, transaksi realisasi, transaksi piutang, transaksi persediaan, transaksi BLU, dan transaksi lainnya. Kemudian transaksi aset dicatat pada SIMAK BMN, kemudian SIMAK BMN tersebut dicatat pada SAK, kemudian diteruskan ke General Lecture Standar Akuntansi Instansi dan menghasilkan laporan keuangan kementerian atau lembaga. Pada SIMAK BMN ini juga melakukan pencatatan pada aset di SIMAK BMN di JKN. Selanjutnya, pada standar akuntansi bendahara umum negara yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan di sini ada 10 subsistem tersebut
Kemudian diteruskan pada General Lektur Standar Akuntansi Bendahara Umum Negara dan menghasilkan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Selain itu, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal juga menyusun RKA-KL DIPA yang kemudian menjadi budget yang ada dalam anggaran. Pada budget dalam APBN tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan General Lektur Standar Akuntansi Bendahara Umum Negara. General Lektur Sabun dan General Lektur Standar Akuntansi Instansi kemudian disesuaikan dan menjadi General Lektur Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang selanjutnya diserahkan kepada BPK. Demikian pemaparan materi tentang standar akuntansi pemerintah pusat. Pada materi ini kita hanya berfokus pada struktur atau gambaran pada akuntansi pemerintah pusat tersebut. Pada penjurnalan mungkin bisa dibahas di materi lainnya. Terima kasih dan bisa lanjutkan ke Saudara Sila. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai siklus akuntansi instansi pemerintah. Sistem akuntansi instansi atau biasa disebut dengan SAI merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup Kementerian Negara atau lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian, proses akuntansi pada entitas akuntansi instansi dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada input, proses, dan yang terakhir ada output. Nah, proses akuntansi pada entitas akuntansi instansi ini bisa kita lihat pada bagian berikut. Yang pertama di sini ada input, di dalamnya ada dokumen sumber transaksi, kemudian proses di dalamnya ada analisis transaksi, jurnal, kemudian posting, dan yang terakhir ada output berisi LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Nah, dalam proses akuntansi ini membutuhkan beberapa dokumen, diantaranya saldo awal, transaksi anggaran, transaksi akrual, transaksi berjalan, transaksi lainnya yang memenuhi syarat, yaitu relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kemudian kita akan bahas satu persatu proses dari akuntansi pada entitas akuntansi instansi. Yang pertama di sini ada input. Nah, dalam input ini kita membutuhkan dokumen sumber transaksi. Dokumen sumber transaksi merupakan data masukan dalam proses akuntansi. Dokumen sumber dalam SAIBA meliputi yang pertama ada dokumen saldo awal neraca berupa LK audit tahun sebelumnya, kemudian ada dokumen anggaran berupa daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, kemudian ada revisi DIPA, dan petunjuk operasional kegiatan. Kemudian yang ketiga ada dokumen transaksi tahun berjalan, dan yang keempat ada dokumen pengesahan seperti surat permintaan pengesahan hibah langsung atau SP2HL, kemudian ada surat permintaan pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung atau SP4HL. Kemudian yang kelima ada dokumen transaksi akrual yang dituangkan dalam memo penyesuaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan pada awal, dalam proses ini ada analisis transaksi, kemudian jurnal, dan posting ke buku besar. Nah, ini kita akan membahas yang analisis transaksi terlebih dahulu. Dalam analisis transaksi dan verifikasi dokumen sumber, UAPA melakukan rekonsiliasi internal dan telaah laporan keuangan yang diterima dari unit akuntansi di bawahnya, serta melakukan supervisi, monitoring, dan pembinaan secara berkesinambungan. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Nah, rekonsiliasi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada internal
yaitu rekonsiliasi data untuk penyesuaian laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing unit akuntansi dan pelaporan, dan atau antar unit akuntansi dan pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan. Kemudian yang kedua ada rekonsiliasi eksternal, adalah rekonsiliasi yang pelaporannya di sini antara eksternal dalam SAPP meliputi rekonsiliasi antara penggunaan anggaran BUN, kemudian rekonsiliasi pelaporan antara penggunaan barang dengan pengelola barang, kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi antara BUN dengan pengelolaan barang. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai analisis transaksi. Nah, di sini kita akan membahas komponen yang kedua yang ada dalam proses, yaitu jurnal dan posting ke buku besar. Transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen sumber kemudian dicatat ke dalam akun dalam bentuk jurnal. Transaksi keuangan yang dicatat dibedakan atas yang pertama ada transaksi saldo awal, kemudian ada transaksi anggaran, yang ketiga ada transaksi tahun berjalan, yang keempat ada transaksi akrual dan transaksi lainnya. Kemudian jurnal tersebut dipindah-bukukan ke dalam buku besar masing-masing akun atau biasa kita sebut dengan posting sebelum laporan keuangan itu disusun. Nah, prosedur laporan transaksi keuangan dapat digambarkan dalam berikut. Berikut merupakan bagian mengenai prosedur pelaporan transaksi keuangan. Di sini tadi pertama ada formulir dokumen sumber, lalu dari formulir dokumen sumber tersebut kita buat jurnal. Di sini ada jurnal akrual dan jurnal kas. Untuk jurnal akrual kita buat buku besar akrual dan begitu juga dengan jurnal kas kita buat buku besar kas. Kemudian setelah itu kita buat penyesuaian dan kemudian neraca percobaan. Yang terakhir adalah laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini kita terdapat 5 komponen, yaitu LRA, LO, LPE, neraca, dan CLK. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai cangkupan dari buku besar akrual. Cangkupan buku besar akrual mencakup transaksi kas dan transaksi non-kas. Untuk transaksi kas yang termasuk dalam transaksi ini adalah transaksi yang berkaitan dengan kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan untuk transaksi non-kas di dalamnya berisi penyusutan, amortisasi, penyisian piutang tak tertagih, dan transaksi akrual lainnya. Nah, kita masuk pada komponen terakhir, yaitu output. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, output itu ada 5 komponen, yaitu ada LRA, neraca, LO, LPE, dan CLK. Nah, di sini kita akan membahas mengenai satu persatu dari laporan tersebut. Yang pertama tadi ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Di sini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing membandingkan dengan penganggaran dalam satu periodenya. Kemudian yang kedua ada neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu. Kemudian ada laporan operasional. Laporan operasional ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Kemudian yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Di sini menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada CLK atau catatan atas laporan keuangan. Di sini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci dari nilai dari suatu pos-pos yang tadi disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. Ya, sekian. Terima kasih. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian dan koreksi. Yang pertama, definisi dari jurnal penyesuaian merupakan sarana pemutakhiran pencatatan data transaksi dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Penyusunan pengakuan dilakukan terhadap nilai aset, kewajiban, ekuitas setelah perolehan awal atau pengakuan dalam satu periode akuntansi.
Nah, tujuan dilakukannya jurnal penyesuaian ini agar laporan keuangan memenuhi konsep periodisasi dan bahkan matching cost against revenue. Kemudian, jurnal penyesuaian untuk penyusunan laporan keuangan dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferral. Yang kedua, ada jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferral. Yang ketiga, ada jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual. Yang keempat, ada jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi akrual. Kemudian yang kelima, ada jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan. Yang keenam, ada jurnal akuntansi penyesuaian nilai kewajiban setelah pengakuan. Yang ketujuh, ada jurnal akuntansi penyesuaian ekuitas. Dan yang terakhir adalah jurnal akuntansi penyesuaian lainnya, antara lain sehubungan dengan koreksi kesalahan pencatatan, perubahan kebijakan akuntansi, atau lain-lain perlakuan khusus akibat perjanjian kemitraan. Nah, berikut merupakan contoh beberapa jurnal penyesuaian. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini ada transaksi pendapatan deferral. Untuk buku besar akrualnya, di debit ada pendapatan yang masih harus diterima berupa hutang, dan di kredit ada PNBP. Nah, pendapatan yang masih harus diterima tersebut kemudian telah jatuh tempo, maka jurnal yang dicatat untuk buku besar akrual di bagian debit ada hutang pendapatan, di kredit ada pendapatan. Kemudian yang kedua terkait dengan transaksi beban deferral. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk mencatat beban secara deferral seperti pengakuan atas tunggakan tagihan belanja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangannya belum terselesaikan realisasi pengeluaran belanjanya. Dicatat pada buku besar akrual, di debit ada beban dan di kredit ada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi pada pengakuan utang pihak ketiga sehubungan dengan tunggakan utang dari belanja yang menambah aset BMN intrakontable. Pencatatan buku besar akrualnya, di debit ada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya, kemudian bagian kredit ada belanja yang masih harus dibayar. Nah, di sini tidak ada jurnal pada kuasa bun atas penggunaan jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferral oleh entitas akuntansi atau pelaporan pemerintah. Kemudian saat pelunasan atas belanja expendable, di sini ada buku besar akrual, di bagian debit belanja yang masih harus dibayar, kemudian bagian kredit ada beban. Untuk pelunasan belanja modal dan belanja barang persediaan, di sini buku besar akrual di bagian debit ada belanja yang masih harus dibayar, kemudian di bagian kredit ada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Selanjutnya ada transaksi mengenai pendapatan akrual. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan secara akrual, antara lain pendapatan diterima di muka atas kas tunai pendapatan berpajakan atau PNBP yang sudah diterima di rekening kas negara dan atau telah disahkan pada pengelolaan keuangan BLU. Namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum jatuh tempo masa pajaknya. Nah, di sini dicatat pada buku besar akrual, di bagian debit ada pendapatan berupa pajak atau PNBP, kemudian di bagian kredit ada pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada transaksi terkait dengan beban akrual. Jurnal ini digunakan untuk mencatat beban secara akrual, antara lain belanja yang dibayar di muka, di mana pemerintah telah melakukan pembayaran di awal dan sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat hak pemerintah atas sumber daya ekonomi yang belum diterima atau dimanfaatkan. Untuk pencatatan buku besar akrualnya, di sini ada debit belanja dibayar di muka berupa aset, kemudian di kredit ada beban expendable. Untuk jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi atas barang atau jasa sehubungan pengakuan belanja dibayar di muka yang telah dibayarkan belanjanya, di sini ada buku besar akrual, bagian debit ada beban, kemudian bagian kreditnya ada belanja dibayar di muka. Berikut merupakan contoh soal terkait dengan penyesuaian. Di sini diterima pembayaran sewa kantin untuk periode 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sebesar 48 juta pada tanggal 1 Mei 2019. Nah, di sini
jurnal saat transaksi terjadi. Yang pertama ada jurnal accrual pada tanggal 1 Februari 2019. Dicatat di bagian debit ada piutang PNBP sebesar 48 juta, kemudian di bagian kredit ada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 48 juta. Transaksi ini untuk mencatat kontrak perjanjian sewa kantin. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2019-nya di bagian debit ada diterima dari entitas lain sebesar 48 juta. Kemudian di bagian kredit ada piutang PNBP sebesar 48 juta. Dalam transaksi ini untuk mencatat diterima pembayaran atas sewa kantin. Kemudian untuk jurnal kasnya di sini pada tanggal 1 Februari 2019 di bagian debit ada diterima dari entitas lain sebesar 48 juta dan di bagian kredit ada pendapatan sewa gedung dan bangunan sebesar 48 juta. Nah, untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya di sini dihitung dari 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Di sini ada 11 bulan, yaitu 11 bulan dibagi dengan 24 bulan dikali dengan 48 juta tadi, didapatkan 22 juta. Untuk pencatatan jurnalnya di sini ada tanggal 31 Desember 2019. Di bagian debit dicatat sebagai pendapatan sewa diterima di buka sebesar 22 juta. Kemudian di bagian kredit ada pendapatan sewa gedung dan bangunan sebesar 22 juta. Kemudian kita masuk dalam materi jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian akun belanja yang dapat menyebabkan timbulnya persediaan atau aset yang belum diregister dalam neraca atau timbulnya beban di dalam LO yang tidak tereliminasi secara otomatis. Terhadap ketidaksesuaian tersebut seharusnya dilakukan revisi anggaran atau ralat dokumen realisasi. Nah, berikut merupakan contoh dari jurnal atas koreksi beban aset. Di sini di bagian debit ada beban barang dan jasa, kemudian di bagian kreditnya ada persediaan atau aset yang belum diregister. Untuk contoh yang kedua, di sini ada koreksi antar beban. Di bagian debit ada beban langganan daya dan jasa, kemudian di bagian kredit ada beban pemeliharaan. Baik, terima kasih materi kali ini. Kemudian akan dilanjut pada materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-8 tentang laporan keuangan kementerian atau lembaga. Pada materi ini kita akan membahas 4 hal, yaitu tentang jurnal penutup, struktur organisasi dan laporan keuangan, pencatatan dan verifikasi, dan terakhir siklus akuntansi. Jurnal penutup. Jurnal penutup berperan untuk menutup semua akun-akun yang bersifat sementara atau akun nominal selama satu periode akuntansi, sehingga pada awal periode akuntansi berikutnya akun tersebut dimulai dengan tanpa saldo dan pada akhir periode hanya tersisa akun real. Berikut merupakan jurnal pada jurnal penutup. Jurnal penutup pendapatan yaitu pendapatan pada surplus atau defisit dengan keterangan LO. Jurnal penutup pada beban yaitu surplus atau defisit pada beban. Jurnal penutup jika surplus yaitu surplus pada ekuitas, dan jurnal penutup jika defisit yaitu ekuitas pada defisit LO. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 22/PMK 05/2016 mengenai perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK 05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama ada UAPA. UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja, kuasa pengguna anggaran yang memiliki wewenang menguasai anggaran dan menyusun laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya. Penanggung jawabnya ialah Kepala Satker SKPD. Jenis
Jenis dan periode pelaporan WAKPA yaitu yang pertama penyampaian laporan ke KPPN yaitu memiliki 3 jenis laporan. Laporan bulanan dengan jenis laporannya yaitu LRA, LOLPE, dan neraca, dan dengan keterangan unggahan data pada aplikasi berbasis web. Dan selanjutnya ada laporan semesteran dan laporan tahunan dengan jenis laporan yaitu sama, yaitu mengikuti sistematika laporan keuangan pemerintah dan dengan jenis keterangan cetakan. Selanjutnya yaitu penyampaian laporan ke tingkat UAPA W atau UAPA eselon 1 dengan 3 jenis laporan yaitu laporan triwulan dengan tidak ada jenis laporan dengan keterangan UAPA W mengunduh dari aplikasi berbasis web, dan selanjutnya laporan semesteran dan laporan tahunan yang berisi tahunan non audit dan tahunan audit dengan jenis laporan sama yaitu mengikuti sistematika laporan keuangan pemerintah dengan keterangan cetakan. Selanjutnya yaitu UAPAW. UAPAW merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penyusunan laporan keuangan atas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Penanggung jawab UAPAW adalah kepala kantor wilayah atau kepala satuan kerja yang ditetapkan oleh UAPAW. Berikut merupakan jenis dan periode pelaporan UAPAW yaitu yang pertama penyampaian laporan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yaitu dengan 3 jenis periode pelaporan yaitu laporan triwulan dengan tidak ada jenis laporan dan keterangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengunduh dari aplikasi berbasis web, dan yang kedua yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan non audit dan audit dengan jenis laporan mengikuti sistematika laporan keuangan pemerintah dengan keterangan cetakan. Selanjutnya penyampaian laporan ke UAPA eselon 1 dengan 2 periode pelaporan yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan non audit dan audit dengan jenis laporan mengikuti sistematika laporan keuangan pemerintah dengan keterangan cetakan. Selanjutnya ada UAPA eselon 1 yang merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon 1, penanggung jawabnya yaitu pejabat eselon 1. Bentuk pelaporan keuangannya yaitu ada 2 periode pelaporan yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan non audit dan audit dengan jenis laporan mengikuti sistematika laporan keuangan pemerintah dengan keterangan cetakan. Selanjutnya UAPA yang merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara atau lembaga pengguna anggaran. Penanggung jawabnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab menyampaikan laporan berikut kepada Kementerian Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan. Laporan keuangannya yaitu periode pelaporannya ada 2 yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan non audit dan audite dengan keterangan asersi final dengan jenis laporannya yaitu mengikuti sistematika laporan keuangan pemerintah dan keterangan cetakan dan soft copy dengan format PDF. Pencatatan dan verifikasi. Pencatatan dengan aplikasi komputer. Pencatatan transaksi keuangan pemerintah dilakukan hanya pada tingkat UAPA berdasarkan dokumen sumber sehingga segala perbaikan pencatatan transaksi keuangan pemerintah sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi hanya dilaksanakan pada tingkat UAPA. Pencatatan menghasilkan jurnal dan buku besar sampai laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Verifikasi memiliki tujuan yaitu memastikan keluaran aplikasi komputer sudah sesuai dengan dokumen sumber dan memastikan bahwa ADK kirim barang milik negara dari UAPB hasil proses aplikasi SIMAK BMN sudah diterima di aplikasi Saiba pada tingkat UAPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar aset tetap dan persediaan. Proses selanjutnya mengubah data ke bentuk elektronik melalui posting di program aplikasi. Rekonsiliasi. Kegiatan rekonsiliasi adalah proses mencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan
berdasarkan dokumen sumber yang sama. Kegiatan rekonsiliasi dibagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi internal yang dilakukan pada tingkat WAKPA dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internal yang ada di program aplikasi Saiba untuk memastikan nilai aset disimak BMN sesuai dengan Saiba dan memastikan kesesuaian jumlah kas di bendara pengeluaran atau bendara penerimaan dengan neraca. Yang kedua, rekonsiliasi eksternal. Kegiatan rekonsiliasi dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal atau single database. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam berita acara rekonsiliasi atau BAR. Laporan keuangan unit akuntansi tingkat satuan kerja berbasis akrual disusun dengan menggunakan aplikasi sistem aplikasi akuntansi instansi berbasis akrual atau Saiba, sedangkan laporan keuangan unit akuntansi di atasnya disusun menggunakan aplikasi e-rekon dan LK. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan siklus akuntansi. Yang pertama, dokumen sumber transaksi berjalan dicatat dalam jurnal umum, kemudian buku besar menghasilkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian disesuaikan dengan dokumen sumber penyesuaian dan dicatat dalam jurnal umum dan buku besar menghasilkan neraca lajur, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Kemudian dokumen sumber penutupan dicatat dalam jurnal umum dan buku besar menghasilkan neraca saldo setelah penutupan. Sistematika penyajian laporan keuangan kementerian negara atau lembaga mengacu pada standar akuntansi pemerintah, yaitu yang pertama, pernyataan telah direview hanya pada tingkat WAKPA untuk semesteran dan tahunan. Yang kedua, pernyataan tanggung jawab. Yang ketiga, ringkasan laporan keuangan. Yang keempat, laporan realisasi anggaran. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan operasional. Yang ketujuh, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Sekian paparan materi ke-8 tentang laporan keuangan kementerian atau lembaga. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Adlina. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-13 tentang laporan keuangan pemerintah pusat. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal atau Chief Financial Officer atau CFO adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara atau BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, wewenang Menteri Keuangan. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. Yang kedua, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Yang keempat, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Yang kelima, menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Yang keenam, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Yang ketujuh, menyimpan uang negara. Yang kedelapan, menempatkan uang negara dan mengelola atau menata usahakan investasi. Yang kesembilan, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara. Yang ke-10, melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. Yang ke-11, memberikan pinjaman atas nama pemerintah. Yang ke-12, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. Yang ke-13, mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang ke-14, melakukan penagihan piutang negara. Yang ke-15, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang ke-16,
menyajikan informasi keuangan negara. Yang ke-17, menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Yang ke-18, menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak. Lalu yang ke-19, menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. Selanjutnya, anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN. Yang pertama, utang pemerintah. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, investasi pemerintah. Lalu yang keempat, pemberian pinjaman. Yang kelima, transfer ke daerah dan dana desa. Yang keenam, belanja subsidi. Yang ketujuh, belanja lain-lain. Yang kedelapan, transaksi khusus. Lalu yang kesembilan, badan lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan BUN. Yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara pagu anggaran BUN tahun 2020 dengan realisasinya. Laporan realisasi anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta silpa atau sikpa periode tahun 2020. Realisasi pendapatan negara dan hibah BUN pada tahun 2020 sebesar 192,18 triliun rupiah atau mencapai 112,51% dari anggarannya. Jumlah realisasi pendapatan tersebut terdiri dari realisasi penerimaan negara bukan pajak dan realisasi penerimaan hibah. Sementara itu, realisasi belanja BUN pada tahun 2020 sebesar 1.535,86 triliun atau 94,66% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja negara BUN terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi transfer. Realisasi defisit anggaran BUN tahun 2020 sebesar 1.343,67 triliun rupiah atau 92,56% dari anggarannya. Sedangkan realisasi pembiayaan neto tahun 2020 sebesar 1.193,29 triliun rupiah atau 114,83% dari anggarannya. Dari data tersebut, maka sikpa sebelum pendapatan dan belanja kementerian atau lembaga sebesar 150,38 triliun rupiah. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih tahun 2019 audited adalah 212,70 triliun rupiah, penggunaan SAL sebesar 70,64 triliun rupiah, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan adalah 245,59 triliun rupiah, penyesuaian sebesar 538 miliar rupiah, sehingga saldo anggaran lebih per 31 Desember 2020 adalah 388,19 triliun rupiah. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah aset per 31 Desember 2020 sebesar 4.367,01 triliun rupiah yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar 6.562,28 triliun rupiah yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sementara itu, jumlah ekuitas neto per 31 Desember 2020 sebesar minus 2.195,27 triliun rupiah. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional ini memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah tahun 2020. Laporan operasional memberikan informasi bahwa pendapatan operasional selama tahun 2020 sebesar 322,63 triliun rupiah, beban operasional sebesar 1.539,24 triliun rupiah, dan defisit kegiatan non-operasional sebesar 46,47 triliun rupiah, sehingga terdapat defisit sebesar 1.263,07 triliun rupiah. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2020 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020.
saldo akhir kas Bendahara Umum Negara, kas KPPN, kas PLU, dan kas di Kementerian Negara atau lembaga per 31 Desember 2020 sebesar Rp385,32 triliun. Saldo akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp235,47 triliun dan kenaikan kas sebesar Rp220,53 triliun dan koreksi dan penyesuaian sebesar minus Rp70,69 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar minus Rp1.358,93 triliun, defisit LO sebesar Rp1.263,07 triliun, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar minus Rp37,21 triliun, transaksi antar entitas sebesar Rp385,66 triliun, dan mutasi ekuitas BUN di kementerian atau lembaga sebesar Rp3,85 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan ekuitas sebesar Rp836,33 triliun dan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 adalah minus Rp2.195,27 triliun. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menguraikan dasar hukum penyusunan laporan keuangan BUN, metodologi penyusunan laporan keuangan BUN, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CALK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CALK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan, serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.